nama saya Ria Ekawati, NPM saya 229031495096. Bidang studi saya ilmu pengetahuan alam. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Saya melampirkan surat keterangan bebas studi saya dan surat pendaftaran UKIN. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah problem based learning pada submateri dampak zat aditif terhadap kesehatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ibu melihat ada kursi satu yang kosong itu. Siapa yang tidak masuk teman kalian? Febrianti ya. Ada yang tahu kenapa dia tidak masuk? Demam teman-temannya. Demam, benar demam ya? Iya, Febrianti demam. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengecek kondisi kelas kalian ya, supaya kalian bisa belajar dengan nyaman, gitu. Nah, jadi kondisi kelas kalian harus rapi. Coba lihat di bawah-bawahnya ada sampah nggak itu? Tidak ada ya? Ya, coba salah satu mimpin doa untuk memulai pelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Baiklah, agar kalian semangat mengikuti pelajaran ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Sudah hafal semuanya? Nah, mari kita menyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya, materi yang kemarin itu tentang apa? Masih ingat? Masih. Apa? Ayo. Iya, pintar. Zat aditif alami dan buatan. Siapa yang masih ingat zat aditif alami itu apa? Misalnya contohnya. Ini daun pandan misalnya zat pewarna alami. Apalagi? Kunyit. Itu warna apa? Kunyit. Kalau zat aditif buatan, contohnya apa? Pewarna makanan, contohnya apa? Pasta apa? Pasta apalagi? Iya, pintar ya. Kalau pada saat kalian istirahat itu jajanan yang sering kalian beli itu apa? Gorengan. Iya, salah satu. Apa? Serius? Sosis. Nah, jengi. Soto. Apalagi jual? Gorengan. Nah, itu rasanya seperti apa itu? Enak. Enak. Nah, kalau sosis itu menurut kalian dia terbuat dari apa kalau sosis? Daging. Nah, dia bisa menjadi sosis itu dan bisa dikonsumsi lama karena ada apanya itu? Karena ada pengawet. Dan bisa kita makan itu karena ada pengawetnya ya. Jadi kalian jajan di kantin itu atau makan di mana saja harus hati-hati ya. Nah, bisa saja makanan tersebut terdapat bahan-bahan zat aditif buatan yang salah penggunaannya ya. Materi kita pada hari ini adalah yang pertama itu dampak positif penggunaan zat aditif, kemudian dampak negatif penggunaan zat aditif, kemudian penyalahgunaan zat aditif, dan upaya mengurangi
mengurangi dampak negatif zat aditif terhadap kesehatan ya. Nah, itu cakupan materi kita. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama itu 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6 ya. Nah, yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan macam-macam dampak zat aditif pada kesehatan melalui studi interaksi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dampak zat aditif terhadap kesehatan melalui pengamatan media PBT dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menemukan upaya mengurangi dampak negatif zat aditif terhadap kesehatan melalui literasi dari internet dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengumpulkan data macam-macam dampak penyalahgunaan zat aditif terhadap kesehatan melalui literasi dan diskusi dengan benar. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat membuat laporan dampak penyalahgunaan zat aditif melalui diskusi dengan benar. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat mempresentasikan laporan tentang dampak penyalahgunaan zat aditif terhadap kesehatan melalui diskusi dengan benar. Nah, jadi di sini kalian bisa tahu nanti pembelajaran kalian itu harus mencapai apa saja ya. Adapun penilaian yang akan ibu lakukan pada hari ini ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan kalian ya. Penilaian pengetahuan nanti ada quiz dan post test. Penilaian sikap kalian nanti ibu nilai dari kalian mengikuti proses pembelajaran ini. Kemudian penilaian keterampilan nanti kalian mempresentasikan ya. Apa manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini? Manfaatnya yaitu membantu peserta didik memahami bahan makanan apa saja yang aman dan tidak aman jika dikonsumsi. Perhatikan di sini ada garis besar pembelajaran. Yang pertama itu pembukaan, kemudian kalian nanti pretest, kemudian kegiatan inti yang meliputi pemberian orientasi masalah, kemudian kalian nanti ikuti per kelompok sesuai dengan kelompok kalian ya. Kemudian diskusi kelompok, mengerjakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti kalian presentasi hasil kelompok, kemudian penguatan hasil kelompok, ada post testnya yang terakhir ya. Kemudian kita tutup. Nah, baiklah, sekarang kita akan pretest terlebih dahulu ya. Siapkan alat tulis kalian. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Nah, kita akan mulai prosesnya. Silang ya. Nah, waktu pengerjaan kalian 3 menit, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah, kumpulkan ini.
pembelajaran problem based learning, di mana di sana ada satu masalah yang akan disajikan, masalah otentik ya. Ini adalah suatu kasus yang sering kita jumpai sehari-hari. Biasanya ada makanan yang warnanya pucat, ya. Kemudian ada warnanya itu terang. Nah, kalian perhatikan di sini, ini gambar tentang apa ini? Gambar apa? Gambar B. Nah, di sini coba yang A ini gambarnya seperti apa warnanya itu? Ya. Yang B? Terang. Menurut kalian ini apa ini? Penyebab. Duanya itu mengapa? Tadi kan kalian menjawabnya itu ada warnanya pucat, ada warnanya terang. Itu kenapa kira-kira? Ada yang menggunakan bahan alami dan buatan. Ya, ada yang menggunakan bahan alami dan bahan buatan. Nah, ini yang warnanya pucat ini apa? Menggunakan bahan alami. Menggunakan bahan alami ya. Yang ini? Menggunakan bahan buatan. Nah, bahan buatan. Nah, jadi kalau seandainya ada yang menggunakan bahan alami dan bahan buatan, nah itu yang paling berbahaya itu yang mana? Yang B itu. Yang banyak dampaknya itu. Ya. Nanti di sini kalian akan mencari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, masalah-masalah yang muncul ini dari gambar ini ya. Kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Nah, ini kelompoknya sudah dibagi. Coba perhatikan. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, nanti kalian duduk berkelompok ya. Kalian mengerjakan LKPD, mencari jawabannya itu di bahan ajar, dan kalian ada bawa HP nggak? Ada ya. Nah, nanti kalian gunakan, kalian searching di Google, tahu ya cara searching di Google ya? Nah, tahu. Minimal itu satu kelompok satu HP ya. Mungkin kalian ada yang tidak punya HP apaan, jadi minimalnya satu kelompok satu HP. Jadi kalian bisa mencari jawaban, bisa searching di Google. Oke? Sip? Nah, ini silakan kalian duduk berkelompok. Nah, kalian sudah duduk di kelompok masing-masing, kemudian ketua kelompoknya ambil ke depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajarnya. Silakan. Perhatiannya, tadi itu ibu membagi 2 bahan ajar dan 1 LKPD. Nah, LKPD ini yang seperti ini ya. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan bagaimana kalian menjawabnya. Di sini ada orientasi masalah. Jadi orientasi masalah itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi dari gambar tadi itu tentang apa-apa saja ya. Kalian tulis, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian ada penyelidikan. Nah, di sini kalian jawab lagi. Di sini ya ada kolomnya ya. Ada pertanyaan 1, kalian jawab. Kemudian yang nomor 2, ini kalian membuat laporan seperti ini hasil penyelidikan. Nah, misalnya ada judulnya apa? Misalnya dampak penggunaan formalin, misalnya apa ya? Dampak penggunaan boraks, misalnya apa ya? Kemudian pendahuluan, latar belakangnya apa? Tujuan kalian menyelidiki ini untuk apa? Kemudian isinya, nah, isi ini kalian tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif, ya. Jadi isinya kalian isi tentang dampak penggunaannya itu tentang apa saja. Sudah paham? Nah, silakan kalian bekerja. Ada yang tanya apa? Sudah paham? Ini apa tadi? Dampak dari penggunaan kata ini.
pokoknya jawab yang sesuai dengan ditanyakan. Ini kan dia minta pertanyaan gini, yang penyidik. Satu-satu ya. Ada yang tanyakan? Tidak. Enggak ya? Ini satu tidak jawab lagi, satu-satu enggak. Kalian akan mencari nanti. Ada yang tanyakan? Enggak ya? Satu saja. Benar. Satu saja jawab. Udah paham ya? Ada apa Maka? Enggak. Ya, itu dia pertanyaan. Paham? Itu menggunakan zat adaptif alami. Itu yang kedua. Baiklah, sudah selesai kalian diskusi? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi yang sudah. Silakan. Kelompoknya Seril. Silakan, siapa yang presentasi? Dampak perbedaan pada kue tersebut.
Kue yang pertama menggunakan zat aditif alami dan kue kedua menggunakan zat aditif buatan. Zat aditif alami umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan zat aditif buatan mengandung zat pengawet yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Kue yang pertama menggunakan zat aditif alami tidak membahayakan kesehatan manusia, sedangkan kue yang kedua menggunakan zat aditif buatan seperti boraks dan formalin yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Penyelidikan judul Kue Putu Ayu. Pendahuluan tentang zat aditif alami dan buatan. Latar belakang penjelasan dampak dari zat aditif alami dan buatan. Tujuan untuk menjelaskan dampak buruk dari zat aditif alami dan buatan. Di sini teman-teman sudah selesai presentasi. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya ke kelompoknya ini? Coba silakan. Apa dampak penggunaan pewarna buatan? Di sini teman kalian itu ada bertanya. Katanya dampak penggunaan pewarna yang berlebihan itu apa? Dampaknya adalah bisa mengakibatkan gatal-gatal, asma, pertumbuhan tumor, bahkan buatan bisa menyebabkan perubahan perilaku seperti luka, merah, depresi. Sudah dua? Sudah sih? Oke. Tepuk tangan untuk sekarang kelompok siapa lagi yang ingin presentasi? Sudah selesai? Coba salah satu presentasi. Pertama, mengandung zat aditif alami yang tentunya tidak berbahaya. Sedangkan kue yang kedua mengandung zat aditif yang sangat berbahaya jika sering dikonsumsi. Judul Dampak zat aditif terhadap kesehatan. Pendahuluan. sosis merupakan jenis makanan olahan dari daging sapi atau ayam yang dikemas ke dalam pembungkus berbahan usus sapi maupun pembungkus sintetis dengan tambahan bumbu. Meski berasal dari olahan daging segar, proses pengolahan sosis tidak lepas dari adanya penambahan zat aditif. Zat yang terkandung dalam sosis adalah boraks dan nitrit. Supaya lebih mendalami tentang zat aditif alami dan buatan suplemen, terutama dampaknya. Upaya mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan. Isi tentang dampak penyalahgunaan zat aditif. Hipertensi, stres, demam tinggi, mempercepat proses penuaan, alergi kulit, mual, muntah, migrain, asma, ketidakmampuan belajar, dan depresi. Kesimpulan dari presentasi kami adalah bahayanya menggunakan zat aditif terlalu sering. Nah, ini presentasi dari kelompok Diwal ya dan kawan-kawan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Coba. Ciri-ciri makanan yang mengandung boraks. Ciri-ciri makanan yang mengandung boraks memiliki tekstur lebih kenyal, tidak lengket, dan warna yang cenderung lebih pucat. Nah, oke. Sudah puas? Markel atas jawabannya? Sudah. Tepuk tangan untuk baiklah, tadi kalian semua sudah presentasi hasil dari diskusi kalian. Sekarang kita akan membahas bersama-sama tentang materi. Yang pertama adalah macam-macam dampak zat aditif terhadap kesehatan. Nah, itu dampaknya ada dua, yaitu positif dan negatif. Positif itu misalnya ada orang diabetes. Ada orang diabetes itu jadi dia tidak menggunakan gula yang alami, tapi menggunakan gula buatan, yaitu sakarin. Gondok. Orang yang terkena gondok itu harus mengkonsumsi garam buatan, yaitu yang mengandung iodium ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dapat kalian lihat ya. Zat iodium dapat
dapur yang biasa digunakan untuk memberikan rasa asin pada makanan. Itu namanya saja garam, berarti dia rasanya apa? Asin ya. Kemudian sakarin. Nah, di sini ada pengganti buatan sebagai pengganti gula pada penderita diabetes. Nah, berarti ya. Tadi ada iodin sama sakarin ya. Kemudian kekurangan konsumsi makanan yang mengandung vitamin dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, misalnya penyakit serokalmia. Nah, ini berarti ada 3 yang positif itu. Yang pertama apa? Zat iodin, yang kedua sakarin, yang ketiga vitamin ya. Nah, dampak negatif di sini kalian bisa nonton dari video ya. Dari video tentang salah satu dampak negatif penggunaan zat aditif buatan. Terus kenyalnya melebihi yang nggak pakai berat. Hasil ujinya kemudian jadi standar nasional Indonesia. 50 hingga 80% olahan bakso sebaiknya terdiri dari daging baik sapi, ayam atau ikan. Sisanya baru bumbu pelengkap dan tepung jika dibutuhkan. Komposisi ini yang dianggap pas sehingga bakso berkualitas baik secara rasa ataupun nutrisi. Kami menelusuri lagi sejumlah penjual dan penikmat bakso di ibu kota. Ini rasanya apa? Kurang keras sedikit, biasanya ketemu banyak. Tidak betul kalau waktu itu kalau terus bakso ini lubang mungkin ini apa ya? Ini kan ya istilahnya namanya ini kan beberapa dagingnya lah, walaupun standar lah itunya gitu. Tadi dampak negatifnya itu penggunaan boraks pada bakso. Nah, itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ada di bakso tadi, benar. Di daging biasanya kan, di apa lagi? Nah, di ikan ya. Kemudian di sini ada dampak negatif zat aditif terhadap kesehatan. Ada natamsin, itu dapat digunakan sebagai pengawet yang mengakibatkan mual, muntah dan sebagainya. Ada kalium asetat yang digunakan sebagai zat pengawet, ya. Ada siklamat, sakarin dan sebagainya. Kemudian, nah di sini upaya kalian untuk mengurangi dampak negatif penggunaan zat aditif itu, bisa kalian mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif itu tidak berlebihan, ya. Nah, jadi kalian menggunakan makanan yang mengandung zat aditif itu tidak berlebihan, jangan berlebihan ya. Kalian boleh memakannya, tapi tidak boleh berlebihan ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa meneliti makanan kalian, apakah itu mengandung zat aditif yang berbahaya atau tidak. Kalian bisa melihatnya dari komposisi makanannya ya. Kemudian yang ketiga, apakah makanan itu warnanya mencolok, itu kan dapat kalian lihat ya, dapat kalian lihat dengan mengamati secara langsung kan. Kalau makanan itu warnanya mencolok, itu kalian sudah harus berpikir kira-kira ya ini makanannya itu mengandung formalin atau zat pewarna tekstil misalnya ya. Paham? Kemudian ada yang lain upayanya misalnya apa?
papayanya. Nah, kemudian di sini penyalahgunaan zat aditif terhadap kesehatan. Ada penggunaan boraks, formalin, sama rodamin yang ditambahkan pada makanan sangat berbahaya karena zat tersebut itu bahan kimia yang berbahaya dan bukan diperuntukkan untuk makanan. Nah, jadi banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, baik itu kita temui langsung ataupun kita melihat di dalam berita kan. Biasanya ada makanan yang mengandung formalin, boraks, dan rodamin, ya dah? Nah itu tidak boleh karena itu bukan untuk bahan makanan itu sebenarnya ya. Nah contohnya saja misalnya formalin itu kan bukan untuk pengawet makanan tapi dia pengawet. Nah ya misalnya ya. Baiklah, kalian tadi kan sudah belajar tentang dampak zat aditif terhadap kesehatan kan? Nah baiklah, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama. Nah di sini macam-macam dampaknya, macam-macam dampak zat aditif. Siapa yang tahu? Nah, coba. Dampak positif dan dampak negatif. Iya, zat aditif itu dapat menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sekarang kita bahas lagi tentang dampak positifnya. Siapa yang bisa? Orang yang memiliki penyakit diabetes mengikut mekanisme menjaga kestabilan kadar gula dalam darahnya. Bagi penderita diabetes, itu sarankan untuk mengikuti sakarin sebagai pengganti gula. Nah itu contohnya dampak penggunaan yang positif zat aditif itu ya. Nah kemudian yang dampak negatifnya, siapa yang bisa menyimpulkan? Dampak negatif, siapa? Nah coba. Formalin yang digunakan sebagai pengawet makanan jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi organ pencernaan seperti kanker, paru-paru, penyakit jantung, dan Ya itu ya. Kemudian ada lagi yang kedua, dampak negatifnya. Ya silakan. borak yang digunakan juga sebagai pengawet makanan secara terus-menerus dapat mengakibatkan mual, Nah itu. Kemudian sekarang siapa yang bisa menyimpulkan upaya dalam mengurangi dampak negatif tersebut? Siapa? Ya silakan. Mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan. Peneliti memilih makanan yang mengandung zat aditif dengan memeriksa kemasan, karat atau cacat lainnya. Amati apakah makanan tersebut berwarna mencolok atau jauh berbeda dari warna aslinya. Biasanya makanan yang mencolok warna mengandung pewarna pastel. Ya bagus ya. Sekarang kalian mengerjakan proses lagi, mengerjakan proses 5 soal ya. Nah, kalian kerjakan waktunya 3 menit, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah kumpulkan. Terus namanya yang sudah. LKPD silahkan dikumpulkan bahan ajar untuk kalian. LKPD-nya saja. LKPD. Kumpulkan. Setelah kalian melakukan pembelajaran tadi, bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan. Menyenangkan. Apa lagi? Jadi lagi tahu. Menjadi lebih tahu. Proses pembelajarannya seperti apa? Baik. Kemudian apa lagi? Kalian mencari informasinya itu seru nggak lewat HP itu? Ya. Untuk kalian semua. Kalian luar biasa ya dalam melakukan pembelajaran hari ini.
di rumah tentang materi ini, kalian nanti mengerjakan atau membuat poster ya dengan anggota kelompok kalian. Poster tentang dampak zat aditif terhadap kesehatan ya, dampak penggunaan zat aditif terhadap kesehatan. Sudah paham? Terus. Kemudian materi kalian minggu depan itu tentang zat aditif ya. Jadi di rumah kalian mulai belajar atau membuka buku kalian tentang zat aditif. Untuk menutup pelajaran salah satu mimpi doa. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat